Shalom Next Gen, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita percaya bahwa kita masih dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan tidak lama lagi kita percaya bahwa kita akan ibadah secara langsung, tetap muka. Kita akan bersama-sama di sini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Di satu ruangan, tidak secara online. Jadi jangan sampai padam semangat kita, jangan sampai putus. Mari kita tetap dalam komunitas kita dan tetap dalam gereja kita. Kita tetap rajin, tetap tekun. Jangan sampai api di dalam hati kita padam. Ada amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi siang hari ini kami datang. Kami ingin menghadap Tuhan. Kami ingin bawa ucapan syukur kami sepanjang minggu ini Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kesehatan, ketersediaan, kepercayaan itu semua datang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang pegang masa depan kami. Kami ingin letakkan hidup kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan, kami bisa jadi extraordinary Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yes Lord, masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. We're safe, we're safe. Thank you Lord. Di setiap langkahku, come on. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Mari kita naikkan dengan iman kita. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will
be done on us, Lord. Come we sing it out. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, Kau Raja selamanya, Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be forever. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, ini kami Tuhan, datang untuk menyembah-Mu, untuk bawa puji-pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, we surrender all my life, Lord. Kami serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Oh, we say, hanya Kau yang berdaulat Tuhan, hanya Kau yang berkuasa. Selamanya Kau yang berkuasa. Kami mau bawa pujian kami. Oh, Kaulah yang mulia, Kaulah yang perkasa Tuhan. Kaulah yang kudus, Kaulah yang kudus, kudus, kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Lord, kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. We're safe in Your hand. Thank you. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika masa depan kami di tangan-Mu Tuhan, Engkau akan membuat masa depan kami lebih indah Tuhan. Indah dan lebih indah Tuhan. Ini Tuhan kami, next gen-Mu Tuhan, generasi-Mu di tempat ini. Engkau yang berdaulat Tuhan atas kami. Kami ingin bawa pujian lebih lagi hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Come on, kita siap untuk memuji nama Tuhan next gen.
Kita nggak ada lagi tahan-tahan suara kita. Walaupun kita di rumah, di kamar, kita ingin nyanyi pujian. Kita naikkan suara kita yang paling keras bagi Tuhan Allah kita. Ada amin. Come on, kita naikkan pujian hanya bagi Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, nothing is impossible. Mari naikkan dengan imanmu next gen. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Lord, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Oh, worship you Lord. Come on, together we sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, we say I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh no. I believe. Come on, next gen, kamu nyanyikan. Come on. To you, I can do anything. I can do all things. for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes. I believe in you. I believe in you, yeah. Come on, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh, segala pujian, segala hormat Tuhan hanya bagi namamu. Thank you Lord Jesus. Kau percaya Tuhan di dalammu nothing is impossible Tuhan. Kau percaya juga Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan ketika masa depan kami di dalam tanganmu Tuhan. Kau akan ubah sedemikian rupa Tuhan. Lebih segambar, lebih serupa lagi Tuhan denganmu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tidak ada satupun Tuhan tindakan kami yang dapat menggambarkan betapa mengucap syukurnya kami Tuhan. Karena begitu besarnya kasih-Mu atas kami.
Kami bawa pujian kami bawa sembah kami bawa hati kami Tuhan. Thank you Lord. You do much Lord, you do much. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Come on, we sing it out.
tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Come on next gen, naikkan dengan imanmu. Kasih setiamu Thank you Lord. dalam hidup. Ku bersyukur hanya padamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur hanya padamu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Shalom BCC Next Gen, selamat hari Minggu, selamat pagi. Welcome back again ya di dalam pembelajaran firman Tuhan. Ya, saya berdoa biarlah firman Tuhan yang seminggu sekali dan singkat ini tidak disia-siakan ya, tetapi biarlah itu ditanamkan di dalam dirimu supaya kita semuanya bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita beranjak kepada firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami selama seminggu ini, dan saat ini kami bertemu kembali di dalam ibadah online kami. Tuhan, tolong supaya kami boleh mengerti. Biar Roh Kudus, Engkau pengajar kami, Engkau yang mengajar di dalam hati kami. Berikan kami pertumbuhan, berikan kami buah-buah Roh Tuhan, sehingga orang-orang boleh mengenal Engkau melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, saya percaya teman-teman masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa, dan saya percaya bahwa di Komsel sangat ditekankan bagaimana firman Tuhan itu adalah firman yang
penting sekali dalam kehidupan kita. Hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman itu adalah penuntun jalan kita. Dan kita percaya bahwa di saat kita masih muda dan kita memberikan diri kita, merelakan diri kita dididik oleh firman Tuhan, saya percaya bahwa tahun-tahun ke depan kita akan penuh dengan hikmat, penguasaan diri, benci akan dosa, ya, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, teman-teman, pertama kali ini yang saya pengen bagikan, teman-teman. Pertama kali kita ibadah di Next Gen dengan ruangan yang baru, ya, saya ingat banget apa yang saya bagikan hari itu. Ya, kita belajar tentang bagaimana tidak adanya sebuah kebetulan bahwa kalian itu lahir dalam dunia ini. Tidak adanya sebuah kebetulan. Jadi kadang-kadang ada yang merasa bahwa gue menyesal dalam hidup ini, gue sepertinya tidak harus dilahirkan. No, tidak ada seperti itu. Bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupanmu saat kamu mungkin masih di dalam kandungan. Dia tahu kamu akan jadi apa. Dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dia pencipta kita. Ya. Nah, teman-teman, tujuan kita di dalam dunia ini banyak sebenarnya. Tapi salah satunya adalah, teman-teman, kita menjadi duta Kristus untuk memberitakan namanya sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sehingga kita harus merepresentasikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga orang boleh mengenal kita. Nah, teman-teman, apa yang saya mau bagikan adalah mungkin ada lumayan sambungan dari minggu lalu, teman-teman. Bagaimana kalau kita merelakan diri kita tertanam di dalam firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan buah-buah kita pasti sesuai dengan firman Tuhan. Buah-buah kita, apa yang kita tanam, masukkan di dalam hati kita dan pikiran kita, pasti ke depannya buah-buah kita adalah buah-buah yang sesuai dengan karakter Kristus. Nah, saya mau bacain beberapa ayat di dalam firman Tuhan untuk kita belajar hari ini. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, teman-teman, ini sebenarnya lagi berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya. Tapi saya kutip beberapa ayat itu buat perenungan buat diri kita. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Teman-teman, bukan cuma mereka, tapi kita harus pasangkan ayat ini buat diri kita. Jadi dari buahnya lah mereka dapat mengenal kita. Orang-orang dapat mengenal kita. Bagaimana, teman-teman, kita bisa menggenapi sebuah tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kita, yaitu memberitakan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jika mereka mengenal kita, menumbuhkan atau bertumbuh atau menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Tadi firman Tuhan sudah katakan, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Nah, makanya teman-teman, bagaimana kita serius ya mengajarkan kepada teman-teman semua dan kepada diri kita semua untuk serius belajar firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita tertanam, bertumbuh, dan buah-buah kita pasti sesuai dengan firman Tuhan, benar ya? Jadi apa yang ditumbuhkan di dalam kehidupan kita pasti baik. Karena semua firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, bahkan terbaik.
Gak ada buku yang lebih terbaik daripada Alkitab mengajarkan jalan kehidupan buat setiap kita. Kalau kita menanamkan diri kita di sana, teman-teman, dengan serius, dengan excitement, dengan passionate, ya, kita percaya, teman-teman, bahwa buah yang kita hasilkan pasti adalah buah yang baik. Pasti adalah buah yang sesuai dengan karakter Kristus. Sehingga apa? Mereka bisa melihat dan mengenal kita melalui buah kita. Dan banyak orang bisa diselamatkan melalui setiap kita, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin di beberapa waktu yang lalu atau di komsel-komsel teman-teman, mungkin pernah bahas ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh. Ya, saya bacain buat teman-teman ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, teman-teman mungkin pernah dibahas di dalam komsel-komsel. Nanti mungkin juga boleh kali ya ngobrol di komsel ya. Buah-buah roh apa sih yang kalian tuh pengen tumbuhkan yang selama ini belum ada? Ya, mungkin kita lahir dengan perangai atau kita bertumbuh dengan perangai yang mungkin kurang sabar misalnya. Kita harus menumbuhkan buah-buah kesabaran. Mungkin kita lahir atau kita punya persepsi yang salah dalam pertumbuhan kita. Kita jadi orang yang sangat pelit. Ya, bagaimana kita tahu kita pelit, teman-teman? Pasti teman-teman yang lain ada bilang, "Lu pelit lu jadi orang." Kita perlu menumbuhkan dan membenamkan lebih lagi belajar firman Tuhan sehingga kita jadi orang yang murah hati, bisa memberi pada porsinya, bisa memberi seperti Tuhan Yesus berbelas kasihan dengan banyak orang waktu dia ada di dalam dunia ini. Ya, mungkin kita itu orang-orang yang tidak punya penguasaan diri atau tidak bisa mengasihi, tidak bisa berkata-kata yang baik. Kita harus belajar membenamkan diri kita lebih lagi dalam firman Tuhan sehingga kita bisa belajar untuk berkata-kata yang baik, bisa lebih mengasihi, mengampuni, ya, dan lebih lagi menguasai diri kita. Teman-teman, setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Tuhan nih seperti saat ini ya, setelah kita bertobat, firman Tuhan katakan biarlah kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Itu ada di dalam Matius, tapi saya lupa ayatnya di mana. Nanti saya bisa share kepada ketua-ketua komsel ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Teman-teman, kita sudah diselamatkan. Dan perintah Tuhan selanjutnya adalah mari kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Marilah kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh, di mana Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita. Teman-teman, saya mau katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, banyak banget hal-hal yang penuh dengan godaan, ya, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, makanya kenapa minggu lalu kita bagikan tentang mari kita merelakan hati kita untuk dididik di dalam firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa berdiri teguh di atas firman itu aja penuh dengan godaan, penuh dengan badai, penuh dengan godaan untuk meninggalkan firman Tuhan. Bagaimana kita yang tidak membenamkan atau menanamkan diri kita di dalam firman Tuhan, itu lebih sulit lagi, teman-teman, di dalam kehidupan masa sekarang ini. Ya, teman-teman, silakan bahas di dalam komselmu, ya, kira-kira apa sih buah-buah roh yang saya pengen tumbuhkan? Apa sih buah-buah roh yang saya masih belum ada nih? Saya pengen supaya saya bisa ada buah-buah roh seperti itu, ya. Teman-teman, saya kembali kepada ayat yang pertama tadi. Dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
dari buahnya lah kita akan dikenal oleh semua orang. Bagaimana kita bisa menggenapi tujuan Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu banyak orang diselamatkan melalui kita kalau buah kita aja buah yang tidak baik. Saya banyak ketemu teman-teman yang sama-sama orang Kristen, ya mungkin dulunya 10 tahun lalu waktu saya mengenal mereka, 10-15 tahun yang lalu mereka adalah orang yang tidak sabaran. Setelah 15 tahun kemudian tidak berubah, sama. Yang pertama, mereka tidak mempergunakan waktu yang ada dengan bijak untuk belajar firman Tuhan. Sehingga yang kedua, bahwa buah-buah roh itu tidak timbul di dalam kehidupan dia. Bagaimana seorang Kristen bisa memberitakan nama Tuhan kalau buah yang dikenal aja di dalam dirinya itu tidak baik, bukan karakter Kristus? Bagaimana kita bisa memberitakan, Kristus baik loh, yuk kita ke gereja yuk, ayo kita ikut Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh. Kalau kita aja tidak mengasihi dia, kalau kita tidak murah hati terhadap dia, bagaimana dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang murah hati? Tidak bisa, teman-teman semua. Kita ini merupakan perwakilan Kristus di dalam dunia ini, dan mereka bisa mengenal kita melalui buah yang kita hasilkan. Ini semua analogi dan perumpamaan, teman-teman. Ya, buah itu tumbuh dari sebuah pohon. Ya, hidup kita itu adalah pohonnya. Buah apa yang kita hasilkan? Akar kita tuh apa? Apakah akar kita itu adalah pengertian diri sendiri? Apakah akar kita itu adalah kehidupan yang seenak pikiran kita? Atau firman Tuhan yang menjadi batas dari kehidupan kita? Kalau kita ngomongin batas, kadang nggak enak ya, dibatasi oleh firman Tuhan. Kayaknya kesannya agak negatif gitu, dibatasi, ya konotasinya gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, saya dengar khotbah Ko Achan minggu lalu ya, dia kasih perumpamaan kalau kita ada di sebuah jembatan, ya, apakah pagar di samping kiri kanan itu kita jadikan sebuah hal yang kita merasa bahwa ini menghalangi pemandangan nih, atau justru kita merasa bahwa pagar itu menjaga kita tetap selamat? Teman-teman, dari buahnya lah mereka bisa mengenal kita. Dari batasan-batasan firman Tuhan, dari kehidupan yang dibatasi firman Tuhan, yang dikoreksi oleh firman Tuhan, yang diperbaiki oleh firman Tuhan, itulah kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang di mana mereka mengenal kita dari buahnya. Dan apakah suatu hari nanti waktu kita sudah dipanggil Tuhan, yang dimana kita nggak tahu kapan kita semuanya dipanggil Tuhan, lalu apa yang orang-orang bicarakan tentang kita? Wah, si A sudah meninggal. Dia orang yang sangat setia ya. Dia orang yang baik hati. Dia orang yang murah hati sekali. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi sesamanya. Atau, wah, si A sudah meninggal ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kayaknya nggak ada dia di dunia ini lebih oke lah. Soalnya dia orang yang orang yang tidak bisa mengasihi, orang yang tidak bisa murah hati, dan lain-lain. Ya, itu hanya kayak apakah suatu hari nanti gitu kita mau dikenal orang sebagai orang yang bagaimana teman-teman? Dari buahnya lah mereka bisa mengenal kita. Apakah kita murid Kristus apa bukan? Apakah kita orang yang terbenam di dalam firman Tuhan atau bukan? Teman-teman, firman Tuhan tidak membosankan. Firman Tuhan itu menghidupkan. Saya sangat berterima kasih terhadap gereja ini, yang dimana dari kecil, saya kelas 5 SD umur 10 tahun mulai ikut sekolah minggu. Dari pertama gereja ini dibangun,
Sampai hari ini teman-teman, melalui berbagai komsel, melalui berbagai ibadah, melalui berbagai khotbah, firman Tuhan, pembacaan Alkitab, komunitas komsel, yang sangat membangun saya, yang membatasi hidup saya dengan firman Tuhan, yang mengoreksi hidup saya dengan firman Tuhan. Dan itu yang saya paling syukuri hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar satu hal yang penting lagi, teman-teman. Apa buah roh yang kamu ingin tumbuhkan di dalam dirimu? Bersekutulah dengan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus mengajarkan kita. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan kita keinginan yang kuat untuk punya buah itu. Sehingga dengan persekutuan kita dengan Roh Kudus, ya, kita bisa menumbuhkan buah-buah itu. Dan di saat Tuhan, dan gini teman-teman, Tuhan kita Tuhan yang serius terhadap kita, ya, bukan serius artinya menakutkan, menegangkan, no, bukan. Kalau kita bilang Tuhan, saya pengen jadi orang yang sabar, Tuhan serius. Mungkin dalam beberapa part kehidupan kita, Tuhan berikan kita waktu-waktu di mana kita bisa belajar untuk sabar, diberikan orang yang kurang sabar, diberikan situasi-situasi di mana kita bisa marah, contoh ya. Di situ mau nggak kita belajar untuk menumbuhkan buah kesabaran? Ya, teman-teman, mungkin kadang-kadang dalam persahabatan kita atau dalam orang tua dan anak gitu ya, kita tidak respect kepada orang tua kita. Itu hal yang salah, betul ya, karena firman Tuhan katakan engkau harus menghormati orang tuamu gitu. Nah, di saat kita berdoa, Tuhan, aku pengen punya karakter yang menghormati orang tua saya. Nah, di saat diberikan sebuah kejadian, apakah kita mau belajar untuk taat sama Tuhan? Nah, di situ tuh kita menumbuhkan buah-buah roh kita juga, ya, selain persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman, mari kita jadi orang-orang yang dikenal buahnya oleh mereka sebagai orang yang bertumbuh dalam karakter Kristus, sebagai orang yang bertumbuh di dalam buah-buah roh, di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, ya, sehingga banyak orang boleh percaya Tuhan melalui kita. Amin. Ya, jadi minggu lalu kita belajar relakanlah dirimu dididik dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar setelah kita terbenam, tertanam dalam firman Tuhan, biarlah orang bisa mengenal buah yang kita hasilkan. Teman-teman, kita harus menghasilkan buah. Ya, kita harus berusaha untuk belajar firman Tuhan sehingga kita punya karakter Kristus, sehingga banyak orang boleh melihat Kristus di dalam kita. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar firman-Mu. Biarlah pemberitaan yang singkat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan yang tolong supaya kami boleh belajar firman-Mu lebih lagi. Tumbuhkan buah-buah Roh-Mu Tuhan dalam hati kami, supaya kami semuanya boleh berbuah dan banyak orang boleh mengenal Engkau melalui kami. Biarlah mereka semua Tuhan boleh melihat Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.